Siapa yang dapat menolak takdir? Sebab takdir itu adalah batas. Batas kejayaan, batas kehancuran. Batas hidup di alam kehidupan. Batas mati di alam kematian. Batas mati di alam kehidupan. Batas hidup di alam kematian. Uga Wangsit Siliwangi sudah terbukti relevan dengan kondisi bangsa kita dari masa ke masa. Karena sejatinya Uga Wangsit salah satu fungsinya yaitu diyakini sebagai agenda dan ramalan. Beberapa peristiwa besar yang digambarkan dalam Uga Wangsit sudah ngawaruga atau terwujud dan memiliki dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik tercinta ini. Agenda Uga Wangsit yang sudah terwujud diantaranya adalah tentang kolonialisme Belanda selama 3,5 abad yang disimbolkan Kebu Bule. Penjajah Jepang yang mengaku sebagai saudara tua tapi ternyata lebih kejam dari penjajah sebelumnya yang disimbolkan musuh dijieun batur atau musuh dijadikan teman, yang akhirnya dipaksa harus pulang kampung karena dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, yang disimbolkan Galudra Megar Kendong, burung Garuda menetaskan telur. Kemunculan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang disimbolkan titisan Raja Baheula jeung biangna hiji putri Pulau Dewata, titisan raja zaman dahulu dan ibunya seorang putri dari Pulau Dewata, serta banyak peristiwa penting lainnya yang tak mungkin diurai pada kesempatan ini. Lalu apa yang akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya menurut Uga Wangsit Siliwangi? Wangsit Siliwangi memang tidak menyebutkan tahun atau waktu yang spesifik, namun ditandai dengan ciri berupa kejadian atau peristiwa yang tak biasa. Kalimat ganti zaman merupakan simbol tentang berpindahnya fase atau kurun waktu sejarah. Dan pada fase ini diduga akan berlangsung sampai dengan tahun 2034 atau sekitar 455 tahun dari lahirnya Uga Wangsit Siliwangi. Bila kami cermati dari rangkaian peristiwa demi peristiwa yang sudah terjadi, era sekarang berada pada fase Uga keempat dan menuju fase kelima. Dasar perhitungan fase ini kami ambil dari petunjuk pantun yang dituturkan Resi Hadelewangi kepada Prabu Anom, yaitu lamun dihitung ku hitungan manusia, lawasna dia aya di jagat 55 tahun di hiji alam di hiji jagat, laju 400 tahun di hiji jagat tapi di dua alam. Bila dihitung oleh bilangan manusia, lamanya kamu berada di dunia ini 55 tahun di satu alam di satu semesta, lalu 400 tahun di satu semesta tapi di dua alam. Berikut ini ramalan Prabu Siliwangi yang kami tafsir akan terjadi mulai tahun 2022 Paralun. Namun sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Didinya datang budak janggotan, datangna sajamang hidung bari nyoren kaneron butut, ngageingkeun nuker sasar, ngelingan nuker paroho, tapi henteu diwararo, da pinterna kabalinger, hayang menang sorangan. Arinyana teu arengeuh langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro rek ngawaro, malah budak nu janggotan ku arinyana ditewak diasupkeun ka pangberokan. Laju arinyana ngaut-ngaut dapur batur, majarkeun neangan musuh, padahal arinyana nyiar-nyiar pemusuheun. Dalam keadaan itu datanglah pemuda berjanggut, datang dengan menggunakan pakaian serba hitam sambil menyandang tas anyaman pandan yang jelek, menyadarkan orang-orang yang sedang tersesat, mengingatkan orang-orang yang sedang lupa, akan tetapi tidak digubris. Langit sudah memerah, asap sudah mengepul dari perapian. Alih-alih diperhatikan, pemuda berjanggut oleh mereka ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka ngacak-ngacak dapur orang dengan alibi mencari musuh, padahal mereka sendiri sebenarnya yang mencari-cari permusuhan. Fase ini diramal sebagai tahun agenda kemunculan sosok budak janggotan. Kemunculan dimaksud bukan kemunculan awal, namun munculnya kesadaran sebagian orang tentang siapakah sosok ini yang sebenarnya.
Uga begitu terang benderang memberikan ciri kemunculan yang khas tentang pemuda berjanggut, yaitu ditewak, diasupkan ke pangberokan, ditangkap lalu dimasukkan ke penjara. Apa yang membuat sosok ini ditangkap dan dipenjara? Ngageingkeun nu keur sasar ngelingan nu keur paroho, menyadarkan yang tersasar, mengingatkan yang sedang lupa. Familiar dengan sosok kontroversi ini? Kalimat pangberokan atau penjara dapat dimaknai ruang penjara yang sebenarnya, dapat pula dimaknai penjara simbolik, yaitu tentang keterasingan diri atas keinginan dirinya sendiri atau atas paksaan orang banyak. Uga Wangsit Siliwangi populer hanya memberikan gambaran singkat. Gambaran yang lebih jelasnya dapat kita lengkapi dari Caturangga Wangsit Siliwangi. Berikut ini kutipannya. Laju anu kamalinaan arembu ngawaro, ngacak-ngacak heula saban pasar, laju ngaut-ngaut dapur batur. Majar arinyana neangan musuh, padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Sabab arambek dipajarkeun teu bisa ngatur negara. Lalu yang keterlaluan itu tidak mau mendengar, mengacak-ngacak dulu setiap pasar, lalu memberantakan dapur orang lain. Alibinya mereka sedang mencari musuh, padahal mereka itu yang mencari-cari permusuhan. Karena tersinggung dianggap tidak mampu mengatur negara. Dari kutipan tadi ditemukan apa sebab budak janggotan itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena adanya ketersinggungan penguasa yang dianggap tidak becus mengatur negara. Familiar? Lalu mengacak-ngacak dulu pasar. Simbol pasar ini tentu dapat dengan mudah kita duga sebagai ekonomi makro dan mikro, karena kita sedang bicara tentang tatanan negara. Pasar yang semerawut dapat kita maknai sebagai kesemerawutan ekonomi yang sengaja dilakukan atau diacak-acak. Kesemerawutan ekonomi dapat menimbulkan krisis ekonomi. Kita lihat nanti faktanya. Dari kalimat ngaut-ngaut dapur batur atau memberantakan dapur orang lain, simbol utamanya adalah dapur. Lalu apa yang dimaksud dengan dapur? Sebagai contoh, sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita terdiri dari 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiap lembaga itu memiliki urusan rumah tangganya sendiri, dan setiap rumah tangga pasti takkan terlepas dari urusan dapur. Uga Wangsit meramalkan bahwa akan ada campur tangan yang berlebihan dari salah satu lembaga itu kepada lembaga lainnya. Dalam teori politik pemerintahan, ketiga lembaga itu mestinya sejajar dan memiliki hubungan mutual simbiosis, tentunya dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bila ada salah satu yang dominan, maka akan terjadi kekacauan politik di negara ini. Kekacauan politik akan berefek pada kekacauan sosial. Bila terjadi kekacauan sosial, maka yang akan muncul adalah reaksi keras dari rakyat untuk melakukan perlawanan. Terbayangkan? Caturangga pun menggambarkan situasi orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan. Padahal arinyana nyaraho, monyet arinyana anu harejo, monyet arinyana anu garading, saban monyet anu arinyana beki kamalinaan marabok kakawasaan. Padahal mereka itu sudah tahu, monyet mereka yang berwarna hijau, monyet mereka yang berwarna kuning gading. Semua monyet yang mereka miliki itu tambah keterlaluan mabuk kekuasaan. Dan ini pula penyebabnya, di lingkungan kekuasaan banyak komprador yang disimbolkan monyet, yang bertindak keterlaluan dan gila kekuasaan. Padahal arinyana pada nyaho, eta teh puguh monyet, hayo dibere kekawasaan, kunaha ngarantep sina monyet kamalinaan, sabab raja inyana anu nyontoan, senang teh kudu kerhirup, beunghar teh meungpeung keur pangkat, ngarah kapangkatan gede kekawasaan, mundu monyet-monyet di jieun balad, bari mere monyet-monyet kekawasaan. Padahal mereka itu sudah pada tahu, jelas-jelas itu monyet malah diberi kekuasaan. Kenapa dibiarkan sampai monyet keterlaluan? Karena raja mereka yang memberi contoh, bersenang-senanglah mumpung masih hidup, kaya rayalah mumpung masih menjabat, agar jabatannya makin besar kekuasaannya, harus menjadikan monyet-monyet itu sebagai rekan kerja sambil memberi monyet-monyet itu remah-remah kekuasaan. Apakah tidak ada yang berani memprotesnya? Saha nu wani mumpang ka pangkat mejeh kawasa, kanu kawasa mejeh kerjaya, kanu kerjaya mejeh keur beunghar. Atuh deuk kumaha, jainyana raja ge raja panyelang. Siapa yang berani protes ke pejabat yang tengah berkuasa, ke penguasa yang sedang berjaya, ke yang sedang berjaya lagi kaya raya? Ya mau bagaimana lagi,
sebab dia raja pun hanya raja penyelang. Selain Caturangga, pantun lakon Pajajaran Bekah Kembang menggambarkan bagaimana karakter penguasa dan pejabat-pejabat di sekitarnya. Lantaran anu nganganteur inyana kancolah, ngareunah sorang ngareunah basa, baroga letah alus diukir. Datang kalamun raja mejeukeur muruku sunu, babari bae siri deui. Lantaran anu naripu raja geuwat ngabebenjo inyana kunu haraderapa. Ngareunah tembang ngareunah tembung, ambeh ulah ka tembong nararipu ngolo-ngolo. Ku anu letah arinyana disulam jeung diarukir teh bangkanang raja di kaluhan rantai emas. Karena yang mengantar dia pada ceroboh, enak suara enak bahasa, punya lidah halus diukir. Saat raja sedang tak senang hati, mudah untuk tersenyum lagi. Karena mereka yang sedang menipu raja bergegas mengalihkan perhatiannya oleh yang baik pelayanannya, enak nyanyiannya, enak hiburannya, supaya jangan terlihat sedang menipu dan membujuk rayu. Oleh mereka yang lidahnya disulam dan diukir itu, ternyata raja sedang dikalungi rantai emas. Jadi dapat kita tafsir, raja atau pemimpin pada fase ini sebenarnya memiliki sisi yang baik, tapi dirinya terbelenggu dengan sesuatu hal yang sulit dia tolak. Karena sepintas memang menyenangkan, yaitu dikaluhan rantai emas, dikalungi rantai emas. Pejabat-pejabat yang ada di sekitar dirinya itulah yang sebenarnya telah membuat sengsara hidup rakyat. Akhirnya nama baik raja pun jelek di hadapan rakyatnya. Lalu bagaimana dengan situasi global? Tahun 2022 dan tahun berikutnya disimbolkan dengan langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Ini ditafsir sebagai cikal bakal terjadinya peristiwa global, gejala akan terjadinya perang yang disebut uga perang Sanekala. Perang dunia ketiga kah? Kisanak dan Nisanak bisa perhatikan bagaimana panasnya perseteruan bangsa-bangsa di dunia belakangan ini. Hal itu ditandai dengan tren pamer alutsista tercanggih oleh beberapa bangsa. Tidak ketinggalan juga Indonesia. Dunia berlomba membuat alat perang, mulai dari kendaraan tempur hingga roket dan bom nuklir. Situasi beberapa bangsa di dunia mulai memanas dan mengarah pada pecahnya perang dunia. Dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika dan Rusia, tampaknya sudah mulai berseteru pasca selesainya Perang Dingin, yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991. Celakanya, penduduk bumi seakan merindukan perang. Walau belum genap 100 tahun perdamaian dunia ini berlangsung. Dua kekuatan dunia itu sudah tampak, siapa teman, siapa lawan. Rusia bergandengan tangan dengan Tiongkok, sedangkan Amerika tentu saja dengan sekutu abadinya di NATO. Upaya kedua negara adidaya itu untuk mencari sekutu akan terus berlanjut, dan salah satu negara yang diperebutkan di wilayah Asia Tenggara adalah bangsa Indonesia ini. Lalu, ada di pihak manakah bangsa kita? Di mana-mana beuki loba anu deuk garlut, anu han areling pada caricing, arinya namah ngalalajuan, tapi kabarerangan. Di mana-mana tambah banyak yang akan berperang, hanya yang sadar yang memilih diam atau tidak berpihak. Mereka hanya menonton, tapi tetap akan terkena imbasnya. Artinya efek dari perseteruan dunia itu akan terasa juga oleh bangsa kita, meski bangsa kita memilih tidak berpihak kepada siapapun. Apakah hal tersebut tidak bisa dihindari? Ceki lengser, perang Sanekala mudu jadi, sabab Pajajaran mudu ngadeg deui, pieun ngaberesan ieu jagat nu pajejeut paburisat. Kata Ki Lengser, perang akhir zaman harus terjadi, karena Pajajaran harus berdiri lagi untuk membereskan dunia ini yang sudah tidak menentu, tak beraturan. Pantun pun membuat prediksi akan berakhirnya wabah yang kini tengah menyerang umat manusia sealam dunia, yaitu virus corona. Anggeus di jagat suwung hama jeung penyakit. Setelah di dunia ini berakhirnya hama dan penyakit, bahkan dengan tegas pantun menyebutkan latar belakang adanya wabah virus. Anu dijarieun jieun ku jelema-jelema anu harayang unggul pangunggulna, yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin disebut paling unggul. Siapakah orang-orang itu? Harayangan bangsa arinyana bae anu unggul, ngunggulan bangsa-bangsa sejen. Berkeinginan hanya bangsa mereka saja yang unggul dan mengalahkan bangsa-bangsa lain.
Dalam pantun Bogor, lakon Paku Jajar di Lawang Gintung tentang virus corona ini disebut sasalad kuris. Arinyana hayang naruar Paku Jajar Suji Domas nutangkalna jadi awisan. Tapi hanteu kaburu naruar, sabab datang mantare sasalad kuris, nyieun lembur-lembur jara disuwung, jelema-jelema parindah jauh. Mereka ingin menebang Paku Jajar Suji Emas yang pohonnya jadi rebutan, tapi tidak keburu menebang karena keburu datang virus kuris, membuat kampung-kampung menjadi kosong, orang-orang berpindah jauh. Yang dimaksud Paku Jajar Suji Domas ini diduga simbol dari penduduk di negeri ini, negeri yang menjadi awisan atau rebutan bangsa-bangsa asing. Sedangkan sasalad kuris baru sekarang dapat dimaknai yang ternyata virus COVID-19. Pasca berakhirnya wabah sasalad kuris digambarkan pantun. Laju arurut lembur-lembur arinyana, jarani deui leuweung, anu eusina mau ngungkul, deung badak, deung banteng, deung ajag, deung merak kekuncingan, kaling gisik, deung sukma gagantayangan. Lalu bekas perkampungan mereka menjadi belantara, yang penghuninya hanya harimau, dan badak, dan banteng, dan anjing hutan, dan merak bermahkota, bercampur baur dengan arwah bergentayangan. Hal ini senada dengan uga zaman manusia di kawasan Kusato, zaman manusia dikuasai oleh hewan. Sedang simbol arwah bergentayangan menunjukkan banyaknya korban jiwa akibat wabah itu. Berakhirnya masa pandemik yang menurut uga buatan bangsa lain ini sebagai penanda awal akan berdirinya peradaban baru yang disebut Pajajaran Anyar. Nyaeta pieun ngaramekeun karya dina ngadegna pajajaran anu anyar, anggeus di jagat suwung hama jeung penyakit, yaitu untuk meramaikan acara dalam berdirinya pajajaran yang baru setelah di dunia ini terbebas dari hama dan penyakit. Namun sebelum semua itu terjadi, akan ada agenda terselubung dari pihak-pihak tertentu agar orang Sunda tidak memiliki ruang dan waktu untuk sadar sejarah dan bangkit. Sing waspada, sabab engke arinyana bakal nyaram pajajaran didongengkeun, sabab sarineun kenyahoan, sanyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jedang darat, buta-buta nu baruta, bikin hareup bikin bedegong, ngalewihan kebobule, arinyana teu nyaraho zaman manusia di kawasan Kusato. Waspadalah, mereka nanti akan melarang pajajaran dikisahkan, karena mereka takut ketahuan bahwa sebenarnya merekalah yang menjadi penyebab semua hal menjadi susah. Raksasa-raksasa yang beringas semakin hari semakin sombong, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar bahwa zaman manusia sudah dikuasai binatang. Bila marwah pajajaran telah bangkit, maka sebagian besar orang Sunda akan sadar untuk bersatu padu, memenangkan konstelasi politik dan mendorong tampilnya orang Sunda menjadi pemimpin di negeri ini. Dan itulah makna dari ngajajarkeun deui pajajaran. Walau demikian kami menyadari semua ini adalah papasten atau takdir. Tapi bukankah takkan berubah nasib suatu kaum bila bukan kaum itu yang tidak merubahnya? Pajajaran adalah sebuah konsep bagaimana mengelola negara dengan baik agar mampu mencapai kejayaan, sebagaimana yang ditempuh oleh Prabu Siliwangi dan para pendahulunya. Bila orang Sunda tahu seperti apakah konsep itu, maka kita akan bisa melihat betapa kontrasnya fakta sekarang dengan konsep yang Siliwangi susun untuk dipakai oleh penerusnya. Dengan mengetahui konsep tersebut, semua orang akan tahu siapakah sebenarnya yang menjadi penyebab semua hal menjadi susah. Mungkin hareup mungkin bedegong, ngaluwihan kebobule. Semakin hari semakin sombong, melebihi kerbau bule. Semua orang sepakat bahwa kolonial Belanda yang disimbolkan kebobule itu kejam. Tapi uga memberitahu bahwa bangsa kita akan lebih kejam melebihi penjajah saat menjadi penguasa di negerinya sendiri. Sadarkah kita? Ataukah butuh 350 tahun lagi untuk menyadarinya seperti dahulu saat dijajah Belanda? Sadarkah kita? Ataukah butuh 350 tahun lagi untuk menyadarinya seperti dahulu saat dijajah Belanda? Arinyana teu nyaraho zaman manusia di kawasan Kusato. Mereka tidak sadar bahwa zaman manusia sudah dikuasai binatang. Simbol ini menggambarkan bahwa para penguasa sifat dan karakteristiknya seperti hewan. Artinya hukum rimba pun seakan berlaku. Siapa kuat dia berkuasa, siapa yang lemah akan tertindas. Di ujung fase ini diramalkan akan tiba waktunya kemunculan sang budak Angon
Setelah para penguasa yang menurut Uga bongan kacarida teuing yang sara kasomah anu pada ngarep-ngarep caringin rentas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal pamolahna sorangan. Karena keterlaluan menyengsarakan rakyat yang menunggu-nunggu runtuhnya pohon beringin di alun-alun, raksasa akan menjadi tumbal oleh kelakuannya sendiri. Simbol caringin rentas di alun-alun, beringin tumbang di alun-alun adalah interpretasi dari tumbangnya kekuasaan di dalam negara. Sedangkan simbol buta atau raksasa melambangkan penguasa yang kuat namun semena-mena. Iraha mangsana engke mun geus tembong budak angon. Kapankah waktunya? Nanti apabila sudah muncul budak angon. Tidinya loba nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara. Nu barodo jaradi gelo marantua nu garelut, dikokolotan ku budak buncireung. Mantakna garelut marebutkeun warisan. Nu hawak hayang loba, nu boga hak marenta bagiana. Ngan nu areleng caricing, arinya namah ngalalajuan, tapi kabarerang. Mulai saat itu akan banyak terjadi keributan. Dari dapur lalu sekampung, dari sekampung menjadi senegara. Yang bodoh jadi pada ikut gila, ikut-ikutan membantu mereka yang sedang berkelahi, yang dipimpin oleh pemuda buncit. Penyebabnya berkelahi, memperebutkan warisan. Mereka yang serakah ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Mereka yang memiliki hak, meminta haknya diberikan. Hanya mereka yang sadar berdiam diri. Mereka hanya menyaksikan, tapi tetap terimbas juga. Namun dari awal hingga menjelang akhir dari fase ini, pantun meramalkan adanya suatu bencana. Anu neang nyamper dia, baris datangna dina angin barat. Memeh rini gede lila sapasaran, memeh hujan angin lila sawindu. Yang akan datang menjemput kamu akan datang pada saat angin barat. Sebelum gempa besar lamanya sepasaran atau sekitar 5 hari. Sebelum hujan angin lamanya sewindu atau 8 tahun. Bila dihitung dari akhir tahun 2021 ini, maka sewindu itu sampai tahun 2028 akhir. Tidak cukup itu, pantun pun menyebut adanya peristiwa bencana lain. Nya inyana anu engke lamun liwat jenari gede, alun-alun palabuhan, dikumbah laut caah sabari motah. Ngancer dia pieun ngababakan di Lebak Cawene. Ya dialah yang nanti apabila lewat waktu sore atau senja, alun-alun di pelabuhan dicuci air laut yang meluap sambil mengamuk, mengantar kamu untuk bermukim di Lebak Cawene. Demikian ramalan dari Uga Wangsit Sinuwang ini. Apabila tafsiran kami berbeda dengan pandangan dan keinginan Kisanak dan Nisanak semua, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan sebagai anak bangsa kita wajib mendoakan semoga negeri ini ke depan baik-baik saja di tengah dunia global yang sedang memanas. Patut menjadi catatan bahwa Uga Wangsit dan isi pantun yang kami kutip hanyalah sebatas ramalan yang bisa terjadi atau tidak, namun dapat dijadikan peringatan kepada kita di masa sekarang agar tetap ingat dan waspada. Bagaimanapun faktanya kita memang tinggal di sebuah negara yang kerap kali dirundung bencana alam serta geopolitik negara yang terus bergolak. Tidak hanya terjadi di masa sekarang, namun sejak dahulu kala, dan hal tersebut wajib kita hadapi secara bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Ayun-ayunan engko ya nur ya ulu-ulu itu sah engko ya nur ya menang nadi beber-ber engko ya nur ya menang dika remong hejo engko ilang para layat